إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Nikmat yang dengannya kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke rumah Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dengannya hati kita tergerak, terpanggil untuk menuju ke rumah Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah para jamaah sekalian, kemampuan kita, keberadaan kita di tempat ini dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena kita mampu dengan fisik kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan pula karena harta dan kekayaan kita, namun semuanya murni karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesyukuran adalah hal yang pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk datang merendah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah, nahmaduhu wa nasta'inuh, kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar setelah meninggalkan tempat ini, Allah tidak mencabut taufik dan hidayahnya dalam hati-hati kita, yang dengannya kita tetap mampu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa, dosa yang kelak akan menghalangi kita menghadap dengan hadapan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang menghalangi kita dalam mencapai impian kita di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfir, dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah penuh, yang telah banyak berada di dalam tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat, hari di mana harta dan kekayaan tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kisah datang dari seorang pemimpin yang mulia, pemimpin yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, seorang pemimpin yang hidup di masa-masa kejayaan Islam, di mana pada saat itu ilmu pengetahuan, perkembangan zaman Islam yang menguasai dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang mulia, Harun ar-Rasyid. Pada hari di mana beliau sedang berunding, sedang berbicara, berdiskusi dengan sahabatnya Ibnu Sammak, seorang dua tokoh yang mulia yang dimiliki oleh Islam, saling berdiskusi, saling mengobrol, saling membahas masalah-masalah dunia hingga akhirat, di mana Harun ar-Rasyid sangat suka
sangat cinta kepada Ibnu Sammak, sangat suka berbicara kepada Ibnu Sammak, karena Ibnu Sammak adalah seseorang yang senantiasa memberikan nasihat kepada Harun ar-Rasyid. Hingga kemudian perbincangan di antara mereka tak terasa begitu lama telah terjadi, hingga pada saat Harun ar-Rasyid kemudian merasa haus dikarenakan diskusi yang begitu panjang di antara keduanya. Berkatalah Harun ar-Rasyid kepada Ibnu Sammak, "Wahai Ibnu Sammak, datangkanlah kepadaku segelas air yang mana dengannya aku dapat menghilangkan kehausanku." Kemudian Ibnu Sammak pergi mengambil segelas air lalu membawakan Harun ar-Rasyid. Namun sebelum memberikan segelas air tersebut, Ibnu Sammak mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, "Wahai Khalifah, wahai Harun ar-Rasyid, sebelum engkau meminum segelas air ini, aku ingin menanyakan kepadamu sebuah pertanyaan." Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, "Tafadhal, silakan, tanyakan apa yang kau ingin tanyakan." Kemudian Ibnu Sammak mengatakan, "Wahai Harun ar-Rasyid, bagaimana pendapatmu? Apa yang akan engkau lakukan ketika engkau berada dalam titik di mana kehausan yang begitu besar melanda dirimu, di mana engkau berada dalam kehausan yang begitu besar, dehidrasi yang begitu besar, namun pada saat itu tidak ada seorang pun yang ingin memberikanmu air, segelas air, dan di saat yang bersamaan engkau tidak dapat menemukan air kecuali dari orang tersebut. Apa yang akan engkau lakukan? Apa yang akan engkau korbankan untuk mendapatkan segelas air tersebut?" Maka kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, "Wahai Ibnu Sammak, jika seandainya aku berada dalam kondisi tersebut di mana aku merasakan haus yang begitu besar, dehidrasi yang begitu besar, seandainya aku tidak meminum air maka aku akan meninggal dan tidak aku dapatkan kecuali aku akan mengorbankan sesuatu, maka ketahuilah akan aku berikan separuh kerajaanku, nisfu mulki, untuk mendapatkan segelas air tersebut." Maka kemudian setelah mendengar jawaban dari Harun ar-Rasyid, Ibnu Sammak memberikan segelas air tersebut dan diminum oleh Harun ar-Rasyid. Hingga kemudian setelah Harun ar-Rasyid meminum segelas air tersebut, setelah menghilangkan kehausannya, kembali Ibnu Sammak berkata, "Wahai Harun ar-Rasyid, aku ingin menanyakan kepadamu satu pertanyaan lagi." Maka Harun ar-Rasyid menjawab, "Tafadhal, silakan. Apa yang engkau ingin tanyakan, maka tanyakan." Kemudian Ibnu Sammak mengatakan, "Bagaimana pendapatmu, wahai Khalifah, seandainya dan apa yang akan engkau lakukan seandainya segelas air yang telah engkau minum tersebut, yang telah masuk ke dalam tubuhmu, tidak mampu keluar dari dalam tubuhmu, maka apa yang akan engkau lakukan? Tidak ada pertolongan yang bisa diberikan oleh orang-orang untuk mengeluarkan air tersebut dari dalam tubuhmu, maka apa yang akan engkau lakukan? Apa yang akan engkau korbankan untuk mengeluarkan air tersebut?" Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, "Seandainya aku berada dalam kondisi tersebut di mana setelah meminum segelas air, namun air tersebut tidak mampu keluar dari dalam tubuhku kecuali dengan mengorbankan sesuatu, maka aku akan korbankan lagi setengah kerajaan, nisfu mulki, setengah kerajaan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harun ar-Rasyid bukan seseorang yang asal menjawab ketika diberikan pertanyaan. Beliau seorang pemimpin yang besar, memiliki kekuasaan yang begitu besar, memimpin khilafah Abbasiyah sekitar 23 tahun lamanya. Pengalaman beliau begitu banyak dan tidak ada yang beliau lakukan kecuali telah dipikirkan secara matang. Setelah mendengar jawaban Harun ar-Rasyid, kemudian Ibnu Sammak berkata, "Wahai Khalifah, wahai Harun ar-Rasyid, maka ketahuilah, kerajaan yang kau miliki, kekayaan yang ada pada dirimu, harta yang ada dalam hidupmu, itu semua tidak besar harganya jika dibandingkan dengan segelas air. Maka untuk apa engkau jadikan dunia sebagai ambisimu? Maka untuk apa engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama? Karena tidak ada nilainya, bahkan nilainya tidak lebih dari segelas air yang kau telah minum." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah analogi, sebuah nasihat yang begitu mulia, yang begitu besar yang dikatakan Ibnu Sammak kepada Harun ar-Rasyid.
Yang mana nasihat ini juga menjadi pengingat bagi kita jemaah sekalian. Dunia yang telah kita idam-idamkan begitu lama, harta yang kita begitu banyak kita korbankan waktu untuk mendapatkan harta yang banyak, dunia, jabatan, semua itu ketahuilah para jemaah, nilainya tidak lebih dari segelas air. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah." Seandainya dunia ini nilainya sama harganya jika dibandingkan dengan sehelai sayap nyamuk, ma saqo minha syarban min ma, maka masaka kafiran minha syarbatan min ma, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang kafir meminum air walau setegak pun. Namun karena dunia ini tidak ada sama sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah biarkan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, Allah biarkan mereka meminum air-air Allah yang ada di muka bumi ini. Allah biarkan mereka hidup dengan sesuka mereka, kekayaan yang begitu mereka miliki begitu banyak, Allah biarkan mereka, karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, ketika kita memiliki lahan misalnya, kebun, lalu salah satu pohon yang kita miliki daunnya berguguran karena telah kering, kemudian datang orang yang paling kita benci dalam hidup kita, musuh kita, datang mengambil daun-daun yang berguguran tersebut, apakah kita akan melarang dia untuk mengambil daun tersebut atau justru mengizinkannya? Maka jawabannya pasti kita akan acuh, cuek. Karena kenapa? Barang yang dia ambil, daun yang dia ambil, sama sekali tidak ada nilainya di sisi kita. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan orang-orang kafir hidup dengan sesukanya. Kekayaan mereka begitu banyak. Bahkan orang yang dianggap sekarang sebagai orang yang paling terkaya di dunia adalah orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Karena mengapa jamaah sekalian? Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat jamaah sekalian, jangan jadikan dunia ini sebagai ambisi kita, sebagai tujuan utama kita. Ingat, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara, kehidupan yang pada akhirnya akan kita tinggalkan selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan, apa yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang fana. Harta, rumah, jabatan, pangkat, pada akhirnya semua itu akan hilang dan tidak sedikit pun akan mengikuti kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jangan jadikan dunia sebagai ambisi utama kita dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, dalam hadis Arba'in, hadis ke-40, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadikan dunia ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk kita mendapatkan akhirat, bukan malah sebaliknya kita korbankan akhirat hanya untuk mendapatkan dunia yang hina, yang sama sekali nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak melebihi sehelai sayap nyamuk jamaah sekalian. Maka kembali kami mengingatkan, kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sifatnya sementara, pada akhirnya akan kita tinggalkan jamaah sekalian. Jangan pernah termakan dengan perkataan orang-orang yang cinta dunia, di mana mereka mengatakan dunia hanya sekali, maka nikmati, bersenang-senanglah di dalamnya, kejar apa yang kau ingin kejar, dapatkan apa yang engkau ingin dapatkan. Jangan dengarkan perkataan mereka jamaah sekalian. Katakan kepada mereka, dunia, hidup di dunia memang hanya sekali, namun ketahuilah kematian juga datang hanya sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha innahu huwal ghafurur rahim.